Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sempat kita tertunda kemarin waktu ini ya. Zoom itu kan ada yang tertunda ya pembahasannya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah konversi bilangan dari biner ke oktal ya. Biner ke oktal ini, jadi untuk mengkonversikan bilangan dari biner ke oktal, ini aturannya harus dikelompokkan per 3 digit. Jadi nanti menggunakan tabel bantu seperti ini. Ya, tabel bantu seperti ini dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi di sini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi menggunakan tabel bantu itu. Contohnya ya, konversikan 101, 1000112, dua ini biner ya, ini dikonversikan ke oktal, maka di sini dipecah 3, mecahnya dari belakang ya, 3 ya. Jadi mecahnya dari belakang seperti ini, misalnya ini ya, pecahan pertama saya warnai merah, maaf kuning ya, ini biar konsisten ya. Pecahan pertama saya warnai kuning, kemudian pecahan kedua ini saya warnai merah, kemudian pecahan ketiga ini saya warnai biru. Ya, kenapa kok dari belakang? Karena kalau dari depan nanti nilainya yang terakhir 0 itu dihitung. Tapi kalau dimulai dari belakang, kalau ini cuma 2 angka, ini tidak apa-apa. Karena sebenarnya depannya ada 0, cuma nolnya tidak terbaca. Nah, depannya sebenarnya seperti ini, tapi nolnya tidak terbaca. Baru nanti per 3 digit ini dimasukkan ke sini. Jadi misalnya 011 ya dari belakang ya, 1 1 0. Yang 0 ini tidak dihitung. Ya, berarti yang dihitung cuma 2 dan 1. Maka di sini hasilnya 3. Kemudian 110 kita masukkan ya, ganti ya, 110 110. Maka di sini satunya tidak dihitung ya, yang dihitung cuma 4 dan 2. Berarti di sini 6. Kemudian 10, 10 itu 1 di sini 0. Di sini tidak dihitung, artinya 0 di situ. Berarti kan 0 ini tidak dihitung, dia cuma 1 aja nilainya. Maaf ya, ini tadi 10 ya, bukan 01 ya. Ya, berarti yang kehitung cuma ini saja, 2. Ya, dari sini 263. Maka 101, 10011 ini ketika dikonversikan ke oktal nilainya adalah 263. Ya, nilainya adalah 263. Oke. Ini adalah biner ke oktal. Kemudian kita konversikan dari oktal ke biner. Kalau oktal ke biner otomatis dibalik ya. Jadi misalnya ada angka 263 oktal, itu berapa biner? Maka 3 ini nanti dipecah ke 3 digit ya. Gimana cara mecahnya? 3 itu kalau dalam tabel ini berapa gitu ya? Berarti kan 2 ditambah 1 ya. Berarti di sini 011. Jadi kalau 3 itu kan artinya di sini saya kasih gambaran ini ya. Kayak 3 itu berarti yang aktif kan cuma 2 dan 1. Jadi kan yang aktif dikasih 1, yang nggak aktif dikasih 0. Ya, 011. 6 itu kira-kira berapa ditambah berapa? 6 itu berarti kan 4 ditambah 2, berarti yang ditambahkan saat ini yang nggak dipakai 0, 110. Kemudian 2 itu berarti yang dipakai berapa? Ya cuma 2 aja gitu ya, yang ini tidak dipakai. Nah, di sini, di sini 010. Maka di sini disimpulkan bahwa 263 ketika dikonversikan ke biner hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya ya. Ini. Ya, jadi yang perlu diingat bahwa kalau biner ke oktal atau oktal ke biner itu tabel bantunya 3 kolom saja. Kenapa? Karena kalau sudah 4 kolom itu sudah di luar bilangan oktal. Jadi tabel bantunya 3 kolom. Beda dengan biner ke heksa. Kalau biner ke heksa ini tabel bantunya 4 kolom seperti ini. Ya, 4 kolom.
Ini saya contohkan di sini ya. Jadi kalau heksa itu dia dipecah per 4. Kalau oktal tadi kan per 3 digit, kalau heksa per 4 digit ya, per 4 digit. Tabel bantunya seperti ini ya. Per 4 digit. Jadi kalau ada 110 10110 minta konversikan ke heksa. Maka di sini kita masukkan 1101. Yang 0 tidak usah dihitung ya. Yang ini berarti tidak dihitung. Berarti nilainya yang dihitung cuma 8, 2 dan 1. 8 tambah 2 itu 10, tambah 1 11. 11 itu kalau di heksa, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 itu A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F ya. Jadi kalau di sini kok 11 berarti di sini nilainya D. Kemudian yang belakang 0 1 1 1. Berarti yang tidak dihitung cuma 1. Berarti 8 ditambah 4 tambah 2. 8 tambah 4 itu 12, tambah 2 14. 14 itu nilainya E. Ya, berarti di sini adalah ED. Heksadesimal ya. Jadi 1101011 ini adalah ED heksadesimal. Oke. Kemudian kalau dibalik ya dari heksadesimal ke biner sama dengan oktal, setiap digit harus dipecah ke 4 digit ya. 3 itu kalau dilihat dibilang tabel bantu ini, 3 itu yang dipakai berapa? Yang dipakai kan cuma 2 dan 1 ya kan? Yang dipakai cuma 2 dan 1. Maka yang dipakai 2 dan 1, yang dipakai ditulisi 1, yang enggak dipakai 0. Ya, di sini keluar hasil ini. Kemudian B itu 11. 11 itu yang dipakai berapa sih? 11 yang dipakai kan 8, 2 dan 1 ya, biar menghasilkan angka 11. Maka di sini 1 0 1 1. Oke. Ya, maka kan menghasilkan 10110011. Jadi ketika B3 heksadesimal dikonversikan ke biner, ini akan menjadi 1011011 dengan tabel bantunya 4 kolom. Oke ya. Kemudian gimana kalau nanti konversi dari oktal ke heksa gitu ya. Kalau oktal ke heksa itu harus dikonversikan dulu. Jadi ini kan oktal ya. Ini kan oktal ya, oktal misalnya. Diminta misalnya bilangan oktal 176 mau dikonversikan ke heksa. Ini harus melalui biner. Jadi oktal ke heksa itu rumusnya oktal dulu dijadikan biner, baru biner dijadikan heksa. Kalau heksa gimana? Heksadesimal dulu ke biner, baru biner dijadikan oktal. Ya, ini contohnya. Misalnya 176 oktal, maka di sini dijadikan biner dulu ya, dijadikan biner dulu 6. 6 ya. 6 ini kan 4 dan 2 ya kan? 4 dan 2, maka di situ 00 maaf 1106 ya. Kemudian 7 dijadikan biner, 7 oktal dijadikan biner itu kan 4 dan 2 dan 1 kepake semua, berarti 111. Kemudian kalau 1 berarti yang dipakai cuma paling belakang. 1 ya. 176. Ini adalah hasil binernya. Baru di proses ke heksa. Heksa itu berarti dipecah per 4. 4 ya, 0110. 0110 berarti di sini 0. Nanti kalau oktal itu pakai tabel bantu 3 aja ya. 011 8 tambah 4 tambah 2 ini enggak kepake ya. 8 tambah 4 itu 12 tambah 2 14 berarti E. Kemudian yang belakang 1110. Yang 8 enggak kepake ya, berarti 4 tambah 2 tambah 1 7.
Maka 176 heksa ini menghasilkan 7 maaf 176 oktal ini hasilnya 7 heksadesimal. Demikian juga sebaliknya, kalau heksa ke oktal berarti dibalik, heksanya dijadikan biner dulu, biner dijadikan oktal. Ya, demikian ya penjelasan dari saya. Kalau nanti misalnya ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan via Japri atau menemui saya langsung di ruangan saya. Begitu, selamat mengerjakan soal yang ada di classroom. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.